Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memelihara dan menjaga kita sampai dengan hari ini. Dan salam kenal untuk anak-anak kelas 7, terkhusus kelas 7J yang Ibu ajar. Salam kenal untuk anak-anak. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk anak-anak SMP Negeri 2 Kota Kupang di tahun pelajaran 2021 dan 2022 semester ganjil ini. Kita akan mengawali pertemuan kita pada pagi hari dalam doa, dan Ibu akan memimpin kita dalam doa. Mari anak-anak ambil sikap doa yang baik kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk kami belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, terkhusus untuk anak-anak kelas 7. Kami mohon Tuhan berikanlah roh hikmat, pengetahuan pada kami, sehingga apa yang kami pelajari pada pagi hari ini kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga itu menjadi bekal bagi masa depan kami dan kami menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus. Inilah doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus, Guru kami yang agung itu, kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita dengan materi pokok Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia dalam diri Yesus Kristus, dan submaterinya cara mengampuni sesama. Adapun hal-hal yang perlu anak-anak ketahui dan ditanamkan di dalam pemikiran dan pemahamanmu bahwa menerima Allah atau menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui diri Yesus Kristus. Itu poin pertama yang harus anak-anak pahami, yaitu bahwa kita sebagai manusia harus memahami bahwa hanya Allah saja yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia. Dan yang kedua, dari teladan Allah itu maka kita harus bersedia mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Dan yang ketiga, anak-anak harus mampu memahami bahwa hanya Allah yang mampu mengampuni dan menyelamatkan manusia. Dan yang keempat, dari apa yang dipahami, anak-anak juga harus mampu membuat karya yang menunjukkan kesanggupan diri, mengampuni diri sendiri dan juga mengampuni sesama. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi bacaan Alkitab tentang mengampuni. Mengidentifikasi itu sama halnya dengan mencari tahu bagian Alkitab tentang mengampuni. Yang kedua, anak-anak mampu memahami bagaimana cara mengampuni sesama. Sesama di sini dalam artian manusia ya. Jadi kita mampu memahami, mengetahui bagaimana cara mengampuni sesama kita yang telah melakukan kesalahan terhadap kita. Yang ketiga, kita mengetahui makna pengampunan dari Allah. Dan tujuan pembelajaran yang keempat yaitu memiliki sikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab setelah kita mengetahui makna dari pengampunan itu sendiri. Ada
Alkitab atau dasar Alkitab tentang mengampuni. Yang pertama itu anak-anak bisa membaca dalam kitab Matius pasal 6. Lalu yang kedua dari Matius pasal 18 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-35. Bagian Alkitab yang ketiga yaitu dari kitab Lukas pasal 1. Dan bagian Alkitab yang keempat yaitu dari kitab Filipi pasal 2. Referensi Alkitab ini dapat anak-anak baca untuk menjadi pedoman untuk memahami pengampunan itu seperti apa. Yang menjadi fokus kita dalam pembelajaran ini, dasar Alkitabnya yaitu terbaca dari Matius 6, Matius pasal 6 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Kalau anak-anak sedang memegang Alkitab, boleh dibuka untuk kita baca secara bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Kalau sudah dapat, ibu baca dan sambil anak-anak juga membacanya dari rumah. Bunyinya begini. Karena kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, ini dasar firman Tuhan, dasar ayat Alkitab yang kita perlu pahami bersama sehingga materi pembelajaran kita hari ini tercapai dengan baik. Mengampuni orang lain atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tentu hal ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi merupakan sesuatu yang sulit dilakukan jika kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, atau kita hanya mementingkan ego kita sendiri saja. Bahwa mengampuni orang lain adalah bagian dari diri kita, bagian dari kemauan kita yang harus kita lakukan kepada orang lain. Jika ada orang yang bersalah kepada kita, maka kita harus mengampuni dia. Tadi ayat Alkitab sudah jelas bahwa kalau kita mengampuni orang lain, berarti kesalahan kita pun juga diampuni oleh Bapa. Tetapi kalau jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka kesalahan kita pun tidak diampuni. Nah, oleh karena itu hari ini kita belajar, anak-anak belajar untuk mengampuni setiap kesalahan orang terhadap kita. Karena bagian kita bukan sebagai hakim menghakimi orang yang bersalah kepada kita, tetapi bagian kita adalah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena apa? Karena dia juga adalah ciptaan Tuhan yang sama dengan kita. Kita adalah ciptaan Tuhan, dia juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita mengampuni dia. Dan bagian dari penghukuman itu bukan hak kita, tetapi bagiannya adalah bagian dari Allah. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan yang sebagai pencipta kita untuk dia menghukum apa yang ciptaannya itu lakukan kesalahan. Jadi kalau anak-anak ada temanmu yang bikin salah, ada saudaramu yang bikin salah, berikan pengampunan kepada dia. Jangan simpan amarah di dalam hati, tapi berikan pengampunan kepada dia, maka pasti kamu akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Kalau tidak baik juga menyimpan amarah terlalu lama. Itu seperti kita menyimpan duri di dalam daging yang imbasnya itu kita yang tersakiti. Bukan orang itu, tetapi kita yang tersakiti karena kita menyimpan sesuatu yang tidak baik di dalam hati kita.
kita belajar dari para tokoh. Di sini ada Nelson Mandela dan juga dari Pak Ahok. Yang ketiga dari Tuhan Yesus Kristus. Dari ketiga tokoh ini kita belajar bahwa pengampunan itu mereka berikan kepada orang yang menyakiti mereka. Orang yang berbuat salah kepada mereka, mereka mengampuni tanpa mereka mengingat kesalahan mereka. Dan yang menjadi teladan luar biasa ialah bahwa Yesus Kristus, Dia adalah Allah, anak Allah. Tetapi Dia mengampuni segala dosa kita. Selain mengampuni, Dia juga menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang seharusnya itu ditimpahkan kepada kita. Tetapi Dia rela untuk menanggung semuanya itu. Mereka bisa mengampuni orang yang bersalah kepada mereka, maka juga sepantasnya kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Pertanyaan ini datang kepada kita. Mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, karena Allah telah lebih dahulu mengampuni kita. Kalau Tuhan Allah saja sudah mengampuni kita, apa hak kita untuk tidak mengampuni orang lain? Kita tidak punya hak untuk tidak mengampuni orang lain. Karena Allah sebagai pencipta telah mengampuni kita. Maka teladan itu harus kita ambil dalam kehidupan kita, bahwa kita pun juga harus mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kita. Yang kedua, agar ada kedamaian dalam hati kita. Kalau kita sudah mengampuni, pasti kita akan merasa bahagia. Hati kita akan merasa tentram karena kita telah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi kalau kita belum mengampuni dia, coba anak-anak bayangkan, mau ketemu dia orang saja pasti kita tidak suka. Jangan ketemu, lihat dia punya foto, dengar dia punya nama, kita tidak suka. Karena apa? Pengampunan itu belum kita berikan kepada dia. Tetapi kalau pengampunan itu sudah kita berikan kepada dia, maka ibu yakin 100% akan ada kedamaian di hati anak-anak. Karena kita sudah melepaskan semua beban di dalam hati kita dan kita letakkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berkehendak atas kehidupan kita, dan juga orang yang mengampuni kita. Lalu yang ketiga, agar kita juga diampuni. Nah, tadi poin pertama juga Ibu sudah kasih tahu bahwa supaya kita juga diampuni. Karena kalau kita menyimpan dendam di dalam hati, seperti kita menyimpan sesuatu yang tidak baik, yang itu mendatangkan apa? Rasa kecewa, dendam, amarah. Nah, Tuhan tidak menginginkan hal itu, sifat-sifat itu ada di dalam hati kita. Makanya dia menuntut kita untuk kita memberikan pengampunan. Dan supaya kita juga diampuni, kita jangan hidup lagi dalam bayang-bayang kesalahan orang. Dan yang keempat, agar kita terbebas dari kebencian dan luka batin. Kalau kita sudah memberikan pengampunan, kita tidak ada lagi rasa benci untuk dia. Luka di hati kita perlahan-lahan akan diobati. Kita minta Roh Kudus baharui hati dan pikiran kita, sehingga yang menjadi sakit hati kita itu tidak ada lagi dalam hati kita, tetapi sukacita itu yang ada di dalam hati kita karena kita sudah memberikan pengampunan.
Lalu yang berikut, karena Yesus mengajarkan dalam Matius 6 ayat 12 untuk saling mengampuni. Ini adalah amanat dari Tuhan Yesus bahwa kita harus saling mengampuni. Kalau anak-anak nonton film The Passion of Christ itu, ada seorang perempuan yang berbuat kesalahan, lalu semua orang ingin merejam dia dengan batu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, siapapun di antara kalian yang tidak berdosa, silakan pertama kali melempari dia dengan batu. Dan kita lihat bahwa tidak ada satupun yang melempari perempuan itu dengan batu. Itu tandanya bahwa apa? Kita semua adalah orang berdosa, dan kita tidak punya hak untuk menghakimi sesama kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah memberikan pengampunan. Ibu sudah tegaskan beberapa kali bahwa memberikan pengampunan kepada siapapun yang berbuat salah. Jangan simpan di hati, jangan simpan di pikiran kita. Ambil dan letakkan ke dalam tangan Tuhan, dan biarkan itu menjadi haknya Tuhan, bukan menjadi hak kita lagi, yang pada akhirnya bisa menjadi beban bagi kita. Mengapa orang tidak mengampuni orang lain? Ada juga orang yang tidak mau mengampuni orang lain. Yang pertama, merasa rendah atau merasa diremehkan. Orang Kupang bilang begini, kok dia yang bikin salah kok? Kenapa beta yang harus minta maaf? Atau kenapa beta yang harus mengampuni dia? Hal seperti ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita bercermin kembali pada Yesus Kristus, bahwa Dia memberikan teladan baik bagi kita. Dia memberikan pengampunan. Dia tidak merasa direndahkan. Dan kita pun harus mengikuti teladan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang yang meminta maaf duluan tidak akan direndahkan, tetapi dia akan ditinggikan oleh Allah. Karena orang-orang seperti itulah yang mencerminkan kerajaan Allah yang sesungguhnya. Lalu yang berikut, kenapa orang tidak mengampuni orang lain? Karena rasa egoisnya. Dia masih mementingkan dirinya sendiri. Dia masih mengutamakan dirinya sendiri dibandingkan kehendak Allah. Yang menjadi pokok permasalahannya ialah bahwa dirinya sendiri masih menganggap dirinya itu mementingkan dirinya sendiri. Lalu yang berikut, dia masih merasa emosi, masih mengingat kesalahan orang itu, sehingga dia belum mau mengampuni orang. Padahal Tuhan sudah bilang, jangan simpan sampai matahari terbenam kesalahan orang. Ampuni dia. Siapapun yang bersalah kepadamu, berdoa, Tuhan ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi jangan berdoa bilang, Tuhan biarkan dia celaka dan lain sebagainya. Tidak boleh. Tuhan tidak mengajarkan hal itu kepada kita. Berdoa untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain, bukan untuk mendatangkan kecelakaan. Lalu yang berikut, mengapa orang tidak mengampuni orang lain? Karena dia masih merasa sakit hati. Sakit hati. Ada lagu yang bilang, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini ibu. Jangan simpan di hati. Kasih keluar rasa sakit hati itu. Berdoa minta Tuhan supaya
supaya kamu tidak mengingat lagi kesalahan orang. Berupaya, berdoa, minta di Tuhan. Ibu yakin Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kamu, sehingga kamu tidak lagi mengingat kesalahan orang yang menyakiti hati. Bagaimana cara kita untuk mengampuni orang lain? Ada pun cara-cara yang harus kita tempuh sehingga kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang pertama, membaca Alkitab. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan perintah dan ajaran Tuhan tentang bagaimana mengasihi yang baik. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan maksud-maksud Allah. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan jalan terbaik, jalan yang paling benar yang harus kita tempuh dalam kitab hidup. Jadi jangan jemu-jemu untuk membaca Alkitab. Kamu harus rajin membaca Alkitab, karena dengan membaca Alkitab kamu dapat menemukan apa yang Tuhan mau bagi kehidupan. Lalu yang berikut, mendoakan, berdoa. Mendoakan orang yang menyakiti kita. Nah, ini sanggup atau tidak anak-anak melakukan ini? Berdoa bagi orang yang menyakiti kita. Berdoa di sini yang Tuhan mau ialah berdoa untuk memberikan pengampunan kepada dia. Bukan berdoa untuk mendatangkan kutuk. Karena ketika kamu berdoa untuk mendatangkan kutuk pada Tuhan, doamu itu tidak diterima. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa berdoa untuk mengampuni kesalahan orang. Berdoa supaya orang itu tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, tidak menyakiti orang lain. Berdoa supaya orang itu kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Yang berikut, sabar. Orang yang sabar dipelihara oleh Tuhan. Dalam kitab Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Dia harus sabar. Di dalam kehidupan remaja, tentu kalau misalnya kalau masuk sekolah, pasti ada anak-anak yang usil. Ada teman-temanmu yang usil terhadap kamu, atau mungkin di tempat di mana kamu tinggal ada orang-orang sekitar yang sering membuat kamu harus marah atau merasa jengkel. Tapi Tuhan bilang, sabar. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan marah untuk mendatangkan dosa. Mengolah hati dan pikiranmu sehingga kemarahanmu itu tidak mendatangkan dosa, tetapi itu menjadi ujian iman bagi dirimu sehingga kamu keluar menjadi seorang pemenang. Yang berikut, memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kerelaan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan ketaatan dalam melakukan kehendaknya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan taat kepada apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kita. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani, Tuhan bilang, janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Biarlah kehendak Allah nyata di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan berproses bagi kita, sehingga masa depan kita menjadi lebih baik lagi. Apa yang kita gumuli, Tuhan akan jawab. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, bagaimana cara kita mengampuni sesama kita yang berdosa?
yang telah berbuat kesalahan kepada kita. Yang pertama, doakan dia, berdoa bagi dia agar Tuhan mengampuni dosanya dan Tuhan juga mengampuni kesalahan kita. Yang berikut, rajinlah membaca Alkitab. Jangan terlalu banyak main game. Harus membaca Alkitab. Alkitab itu jangan disimpan, tapi diambil, buka, baca. Dan di situ kamu akan mengerti maksud Allah bagi kehidupan. Yang berikut, mendoakan orang yang bersalah. Berdoalah bagi mereka. Memiliki kerendahan hati. Dan yang terakhir, terus sabar untuk menjalani kehidupan ini dengan tetap takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga materi kita hari ini dapat anak-anak pahami satu pesan itu. Teruslah mengampuni kesalahan orang. Jangan pernah menyimpan amarah di dalam hati. Karena orang-orang yang mengampuni kesalahan orang adalah orang-orang yang paling diberkati di dalam kehidupan. Dan orang-orang yang paling tersakiti adalah orang-orang yang paling diberkati Allah di dalam kehidupan. Kita akan mengakhiri pertemuan kita dalam doa. Mari anak-anak ambil sikap doa yang baik. Tutup buku pelajaranmu, Alkitabmu, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kami telah selesai belajar. Hamba berdoa untuk anak-anak yang belajar dari rumah, karena pandemi COVID ini masih ada Tuhan. Biarlah mereka boleh belajar dengan tetap rajin, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati mereka sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka menulis selama ini. Cita-cita mereka boleh gapai di masa depan nanti. Kami juga sebagai Bapak Ibu Guru, Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu belajar dan mengajar anak-anak didik kami dengan baik. Keluarga besar UPTD SMP Negeri 2 Kota Kupang, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, sampai jumpa lagi dalam pertemuan minggu depan. Ingat, tetap rajin belajar, tetap andalkan Tuhan, karena anak-anak yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Sampai jumpa lagi. Salam, Tuhan Yesus memberkati.